Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Apabila adalah seorang hamba atas satu keadaan yang mana keadaan itu tidak sesuai dengan yang dimaksudnya. Apabila kita berada pada satu keadaan yang kada sesuai dengan keinginan kita, maka tidaklah patut, tidaklah layak bahwa menghendaki seorang hamba tadi keluar dari keadaan itu dengan dirinya sendiri, dengan bahwa dia menuntut dari Allah bahwa Allah mengeluarkannya dari keadaan itu, karena ini merupakan dikti atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sayogianya semestinya bagi dia berbaik adab beserta Allah dan mengutamakan apa yang dikehendaki Allah atas pilihannya itu sendiri. Illa idza kanat haluhu, kecuali apabila keadaannya itu ghaira mardiyyin lillah subhanah, kecuali bila keadaannya itu tidak diridhai oleh Allah. Au aikatan min wazaifihi diniyah wal amali bil a'mali shalihah, atau keadaan itu mencegah dia dari tugas-tugas keagamaannya dan beramal dengan amal-amal saleh, maka boleh bagi dia meminta kepada Allah bahwa Allah keluarkan dia dari keadaan yang demikian itu. Fahuwa min alamati ma'rifatil abdi bi rabbih subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan tanda ma'rifatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kalau kita berada di suatu kondisi, di suatu keadaan, situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka janganlah kita minta kepada Allah bahwa dipindah dari kondisi keadaan itu kepada keadaan lain. Jangan kita minta kepada Allah bahwa kita ini dipindahkan kepada keadaan yang lain, karena itu namanya adalah mendikti atas Allah. Hendaknya kita menerima keadaan itu dan berbaik adab beserta Allah, dan inilah merupakan pilihan Allah yang dia utamakan daripada pilihannya sendiri. Kecuali bila mana keadaan yang dia alami saat itu keadaan yang tidak diridhai Allah, dia berada dalam situasi yang tidak diridhai Allah, atau di dalam situasi keadaan yang mencegah dia melaksanakan tugas-tugas keagamaan atau beramal amal saleh. Nah, maka boleh baginya minta kepada Allah agar dikeluarkan dari situasi itu kepada keadaan yang lain. Nah, itulah tanda orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, secara rinci lagi para ulama menjelaskan, fal arifu billah idza kana a'zab la yatamanna zawaj. Orang yang sudah kenal dengan Allah itu
apabila dia tidak mempunyai pasangan, baik bujang, duda, janda, dia tidak minta kepada Allah agar diberi jodoh. Nah, ini orang yang arif dengan Allah. Ini bujang atau duda atau janda, kada berpasangan lah. Nah itu ngarannya satu keadaan. Ini keadaannya bujang, keadaannya kada balaki, kada begini. Inya kada minta kepada Allah agar diberi jodoh, kada minta. Bahkan dia kelola itu keadaan dengan adab yang baik beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia terima keadaan itu dengan baik, dan dia menganggap inilah sudah pilihan Allah untuk diriku. Nah, kecuali keadaan itu, keadaan membujang atau kada berpasangan tadi sudah mengganggu dia daripada ibadah kepada Allah. Sudah mengganggu dia untuk menjalankan tugas-tugas wirid-wiridnya. Orang kada berpasangan, banyak godaan-godaan, timbul kadang-kadang pikiran syahwat. Nah, dan keadaan itu terus mendesak sehingga membuat dia gelisah, membuat dia sembahyang kada khusyuk lagi, membuat wirid-wiridnya terlantar karena menahan godaan-godaan ini. Nah, kalau sudah demikian halnya, dia boleh minta kepada Allah agar diberi pasangan hidupnya. Nah, selama ibadahnya teratur baik, selama dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dia tidak akan minta jodoh kepada Allah, karena itu menganggap sudah pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya. Nah, itu contoh orang bujang atau duda janda nang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang minta jodoh lawan Tuhan, apalagi mencari jodoh manusia ke situ kamari. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.